Hai kids, selamat pagi. Sebelum kita mengawali hari ini dengan begitu banyaknya aktivitas, yuk kita awali hari ini bersama dengan Tuhan. Dan untuk pembacaan firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Mazmur 142 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Doa seorang yang dikejar-kejar. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakanku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Untuk hikmat Tuhan hari ini terdapat di dalam Amsal 30 ayat yang ke-7 sampai dengan ke-9. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Nah, untuk hikmat Tuhan hari ini, apa saja yang bisa pelajari, yaitu kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bertekun di dalam doa. Kenapa harus menjadi anak-anak Tuhan yang bertekun di dalam doa? Nah, ini bisa menjauhkan kita dari hal-hal yang membawa kita atau membuat kita jatuh di dalam dosa. Contohnya seperti ini. Yang pertama yaitu mengenai kecurangan. Gimana ya caranya kok kecurangan itu bisa membawa kita di dalam dosa? Misalkan ketika kita menghadapi ujian. Harusnya ketika kita menghadapi ujian kita harus belajar. Tapi karena kita meremehkan dengan kesibukan kita, misalnya kita asik main game sehingga lupa untuk belajar, timbullah pikiran untuk kita berbuat curang sehingga kita mendapatkan nilai yang bagus, misalkan dengan mencontek atau menyalin jawaban. Nah, itu merupakan contoh kecurangan yang bisa membawa kita dalam dosa. Contoh yang lain mengenai kebohongan. Kebohongan juga bisa kok membawa kita jatuh dalam dosa. Contohnya ketika mama bertanya, sudah selesai belum pekerjaan rumah hari ini? Kita jawab sudah, padahal belum selesai karena kita asik main game. Ketika waktu dikumpulkan, ternyata kita lupa, akhirnya nilai kita jelek. Nah, itu dia juga bisa membawa kita jatuh dalam dosa. Jadi anak-anak Tuhan, kita harus rajin, harus tekun di dalam doa supaya Tuhan tetap memimpin setiap langkah yang kita lakukan sehingga kita tidak jatuh di dalam dosa. Nah, itu dia hikmah yang bisa kita pelajari hari ini. Tetap semangat iKid untuk menjalani hari ini dan Tuhan Yesus memberkati.